Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya buat teman-teman saya dari Seniman Lawas Padi. Untuk kesempatan siang hari ini, saya berada di makam Gedong Kertosari, yaitu yang berada di wilayah Kecamatan Babatan, Ponorogo. Yang lebih jelasnya, sekarang saya berada di makam dari Eyang Warok Suromenggolo. Dalam sejarah Eyang Warok Suromenggolo tentunya tidak akan terlepas dari sejarah kota Ponorogo. Karena berawal dari Eyang atau Mbah Warok Suromenggolo inilah sehingga kota Ponorogo dikenal dengan kota reog. Oke teman-teman, dari berbagai penemuan dan pendapat tentang makam dari Warok Suromenggolo yang ternyata memang lebih dari satu. Kan tetapi menurut penemuan dan menurut sejarah, makam Warok Suromenggolo yang asli yaitu berada di Gedong Kertosari di wilayah Kecamatan Babatan ini. Makam dari Ki Warok Suromenggolo terletak di pemakaman umum. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa makam dari Warok Suromenggolo berada di tengah-tengah pemakaman umum. Sedangkan akses jalan dari pintu gapura, pintu depan untuk masuk ke makam belum ada, jadi kita harus berhati-hati melewati batu nisan yang banyak. Ini adalah makam dari Warok Suromenggolo yang berwarna hitam. Warok Suromenggolo merupakan tokoh sakti dalam legenda yang berkembang di masyarakat Ponorogo. Cerita legenda tentang Warok Suromenggolo inilah yang menjadi cikal bakal dari beberapa kesenian khas Ponorogo seperti reog dan lain-lainnya. Adapun Warok Suromenggolo, beliau adalah putra dari Ki Ageng Kutu. Warok Suromenggolo adalah adik kandung dari Dyah Roro Ayu Niken Gandani yang sama-sama putra dari Ki Ageng Kutu. Dan kemudian Dyah Roro Ayu Niken Gandani diambil istri oleh Raden Bathara Katong. Setelah Ki Ageng Kutu mengalami kekalahan, kemudian Warok Suromenggolo pun diangkat menjadi pengawal pribadi oleh Raden Bathara Katong yang pada saat itu berkuasa atau menjadi adipati yang pertama di kota Ponorogo. Adapun kedua makam yang bercat putih ini adalah yang depan makam dari Putri Kuning, yaitu istri yang kelima dari Raden Bathara Katong. Dan di belakangnya makam adik dari Putri Kuning. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa makam dari Putri Kuning tidak ditempatkan di dekat makam dari Raden Bathara Katong seperti istri-istri yang lainnya. Menurut cerita, sebelum Raden Bathara Katong wafat, beliau berpesan kepada 5 istrinya bahwa setelah beliau meninggal, semua istrinya tidak boleh menikah lagi. Kalau memang melanggar wasiat ini, maka
kalau mati tidak boleh dimakamkan dekat dengan Raden Bathara Katong. Ternyata Putri Kuning setelah wafatnya Raden Bathara Katong, beliau bermain cinta dengan Raden Bondan Surati yang masih ada hubungan dekat dengan Raden Bathara Katong. Hubungan itu akhirnya diketahui oleh Warok Suromenggolo. Warok Suromenggolo akhirnya memperingatkan kepada Putri Kuning untuk tidak jatuh cinta kepada Raden Bondan Surati. Akan tetapi Putri Kuning nekat dan memaksa untuk menikah dengan Raden Bondan Surati. Merasa dihalangi, akhirnya Putri Kuning berunding dengan Bondan Surati untuk membunuh Warok Suromenggolo. Kemudian Raden Bondan Surati pun minta bantuan terhadap anak buah dari Warok Gunoseco yang berada di Gunung Pegat untuk membunuh Warok Suromenggolo. Ternyata Warok Suromenggolo memang warok yang sangat sakti mandraguna dan beliau tidak bisa dikalahkan. Kemudian Raden Bondan Surati pun akhirnya berperang melawan Warok Suromenggolo, dan Raden Bondan Surati pun mati di tangan Warok Suromenggolo. Setelah Putri Kuning meninggal dunia, pada awalnya dimakamkan di dekat makam Raden Bathara Katong. Akan tetapi setiap dimasukkan ke liang lahat, tanahnya tidak cukup untuk menampung jasad atau jenazah dari Putri Kuning. Kemudian Putri Kuning dimakamkan di Gedong Kertosari. Kemudian setelah Warok Suromenggolo wafat, beliau ingin dimakamkan di dekat makamnya Putri Kuning karena saking setianya dan taatnya kepada junjungannya yaitu Raden Bathara Katong, dia ingin selalu menjaga dan dekat dengan Putri Kuning sesuai pesan dari Raden Bathara Katong.